Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sebenarnya saya memang sudah cukup lama nggak pernah menonton anime Black Clover. Dan bisa dikatakan saya baru nonton lagi pada minggu lalu saat anime Black Clover episode ke-151 keluar. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai anime Black Clover episode ke-151. Melainkan saya akan membahas tentang apa saja kejadian menarik yang saya temukan di anime Black Clover episode ke-152. Di anime Black Clover episode ke-152 di awal-awal ceritanya, selain diperlihatkan dengan cuplikan pertarungan antara para kapten, kita juga bisa melihat kelompok kesatria sihir Black Bull yang tengah berlatih untuk memperkuat diri sebelum bertempur dengan kerajaan Spade. Dan di sini juga dijelaskan kalau latihan yang dijalani Asta serta Noel terjadi sebelum para penjaga roh datang untuk melatih mereka. Akan tetapi menariknya, saat Asta dan Noel sedang berlatih, tiba-tiba mereka berdua malah dipanggil oleh Yami. Yang ternyata alasan Yami memanggil kedua anggotanya tersebut lantaran Kapten Kesatria Sihir Black Bull ini mau mengajak Asta serta Noel untuk menghadiri ujian masuk Kesatria Sihir yang diadakan di kota Kastel Kika. Namun lucunya, saat menghadiri dan melihat ujian masuk bagi kesatria sihir baru, terungkap kalau rupanya Noel sangat ingin memiliki junior. Bahkan Noel sampai membayangkan juniornya itu akan memanggil dirinya dengan panggilan senpai. Yang jujur saja, keinginan Noel yang ingin dipanggil senpai oleh juniornya itu kalau menurut saya sangat lucu, tapi juga sekaligus membuat Noel menjadi imut. Buat yang sudah mengikuti Black Clover sejak awal, pastinya kalian masih ingat kalau di tempat ujian masuk ke Kesatria Sihir baru ada burung yang selalu mengerumuni dan mematuki orang dengan mana yang sedikit, bukan? Makanya karena Asta sama sekali tidak memiliki mana, dulu dia sampai dikerumuni oleh banyak sekali burung anti sihir ini. Lucunya, meski sekarang dia sudah resmi jadi Kesatria Sihir, ternyata Asta masih saja dikerumuni banyak burung anti sihir. Dan saya rasa hal itu memang sangat wajar, lantaran meski Asta sekarang sudah menjadi kesatria sihir, tetap saja dia merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki mana. Namun menariknya, jika kalian perhatikan, burung-burung anti sihir ini selalu pergi setelah para kapten tiba. Dan saya menyadari hal itu setelah mencoba melihat kembali anime Black Clover episode keempat. Jujur saja, saya masih tidak tahu dengan pasti kenapa burung-burung anti sihir ini selalu pergi setelah para kapten kesatria sihir tiba. Tapi ada kemungkinan karena mana para kapten ini sangat banyak dan semua kapten berada di tempat yang sama, hal itu membuat burung anti sihir ini merasa ketakutan. Makanya mereka selalu pergi setelah para kapten tiba dan berkumpul. Namun selain kejadian itu, ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya. Yaitu jika kalian sadari, rupanya tidak ada wakil kapten kesatria sihir yang ikut dalam pemilihan anggota baru ini. Karena yang mendampingi para kapten cuma memiliki gelar sebagai anggota saja. Seperti contohnya yang menemani Fuego Leon adalah Leopold. Padahal wakil kapten kesatria sihir Crimson Lion adalah Randall. Dan William yang didampingi oleh Siren. Padahal wakil kaptennya adalah Langris. Tapi anehnya, dari semua kapten cuma Yami seoranglah yang membawa dua orang pendamping, yaitu Finral serta Gordo. Padahal kapten lainnya cuma membawa satu orang pendamping saja. Dan sebenarnya dulu Yami juga melakukan hal yang sama, yaitu ketika dia merekrut Asta, Yami juga membawa dua orang pendamping. Dan yang mendampingi Yami dulu juga Finral serta Gordo. Pemilihan anggota baru kesatria sihir Kerajaan Clover memang merupakan sesuatu yang amat penting. Sebab dengan begitu Kerajaan Clover tidak akan sampai kekurangan kesatria sihir untuk melindungi para warganya. Dan menariknya, meski William pernah melakukan kesalahan yang amat fatal, kali ini dia masih mendapat kesempatan kembali untuk memimpin ujian kesatria sihir. Karena seperti yang kalian ingat sendiri, kalau ketika dulu Asta melakukan ujian masuk, yang memimpin juga adalah William. Namun tentunya ada perbedaan antara kepemimpinan William dulu dengan sekarang. Yaitu kalau sekarang saat membuka ujian masuk kesatria sihir baru, William mengatakan kepada semua pendaftar kesatria sihir meski tidak lolos itu bukan akhir segalanya. Karena siapa saja boleh mencoba lagi berapa kali pun. Dan kata-kata William ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dia ucapkan dulu.
Lantaran dulu William mengatakan siapa saja yang tidak dipilih oleh para kapten akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi kesatria sihir. Yang itu berarti dulu William sama sekali tidak memberikan dorongan bagi para peserta yang gagal untuk mencoba kembali mendaftar menjadi kesatria sihir. Dan jika kalian perhatikan kata-kata William kali ini saat memberi dorongan pada orang yang gagal untuk menjadi kesatria sihir mirip sekali dengan apa yang pernah Asta ucapkan dulu saat berhadapan dengan Yami. Soalnya dulu saat ditanya oleh Yami, Asta mengatakan kalau dia akan terus mencoba berapa kali pun sampai dirinya bisa menjadi kesatria sihir. Lantaran Asta memang tidak akan menyerah untuk menggapai impiannya yang ingin menjadi kaisar sihir. Jadi dengan kata lain, sekarang William memang telah berubah dan menjadi kapten yang lebih baik daripada dulu. Dari semua kapten ada satu orang yang kalau menurut saya paling menarik, yaitu Dorothy Ainsworth yang merupakan kapten kesatria sihir Coral Peacock. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri kalau Dorothy dulu terkenal sebagai kapten kesatria sihir yang selalu tidur. Bahkan dulu saat memilih anggota baru kelompok kesatria sihir yang dia pimpin, Dorothy juga tidur. Akan tetapi setelah dirasuki oleh elf, entah kenapa sekarang Dorothy jarang sekali diperlihatkan tidur. Bahkan bisa dibilang sekarang saya tidak pernah melihat kembali Dorothy tertidur. Jujur saja saya sama sekali tidak paham dan tidak tahu kenapa karakter Dorothy yang dulu diperkenalkan selalu tertidur itu sekarang dirubah menjadi bangun terus. Lantaran jujur saja saya sendiri lebih suka dengan Dorothy yang selalu tertidur seperti dulu. Sebab dengan begitu dia akan selalu menjadi kapten yang penuh dengan misteri. Seperti yang sudah saya bahas di atas di episode kali ini, Noel memang telah terungkap kalau bahwasanya dia sangat ingin dipanggil senpai oleh juniornya. Namun keinginan Noel itu tidak bisa menjadi sebuah kenyataan. Lantaran pada akhirnya Yami tidak berhasil mendapatkan anggota baru bagi Black Bull. Yang hal itu saya rasa sangat wajar. Soalnya karena ini cerita filler dan di versi resminya anggota Black Bull tidak bertambah, jadinya sangat masuk akal kalau Yami tidak berhasil mendapatkan anggota baru di episode kali ini. Namun kalau menurut saya ada penyebab kenapa Yami gagal mendapatkan anggota baru, yaitu karena Asta telah membuat para calon anggota baru kesatria sihir menganggap remeh Black Bull. Alasannya adalah karena sebelum ujiannya dimulai, Asta malah membuat keributan dengan berlarian sambil dikejar oleh banyak burung anti sihir. Dan saat itu Asta juga menggunakan jubah lambang kesatria sihir Black Bull. Yang pastinya para calon anggota kesatria sihir baru setelah melihat Asta akan menganggap kalau kesatria sihir Black Bull adalah kelompok yang lemah. Apalagi dulu mereka juga dikenal selalu membuat kekacauan. Oleh sebab itu tidak heran kalau calon anggota baru itu lebih memilih kelompok kesatria sihir lain daripada Black Bull. Makanya Yami mengatakan orang yang dia anggap menarik sudah diambil duluan sama pasukan lain. Akan tetapi selain kejadian menarik yang sudah saya bahas, di akhir anime Black Clover episode ke-152 ini juga terungkap pula kenapa Yami mau mengajak Asta dan Noel melihat ujian masuk calon kesatria sihir baru. Yang ternyata alasannya adalah untuk mempersiapkan pesta perayaan 1 tahunnya Asta dan Noel bergabung menjadi anggota resmi kelompok kesatria sihir Black Bull. Soalnya setelah mereka kembali ke markas, semua orang sudah selesai menyiapkan pestanya dan berhasil membuat Asta dan Noel merasa gembira. Dan inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas dari anime Black Clover episode ke-152 ini. Seperti yang kalian tahu, kalau anime Black Clover sudah cukup lama menceritakan filler. Yang itu berarti semua yang ada di anime tidak ada di manganya. Namun di anime Black Clover episode ke-152 ini ternyata tidak hanya menceritakan filler saja, melainkan juga ada cerita resmi yang berasal dari manganya. Yaitu ketika William mengembalikan kalung batu sihir milik Yuno. Yang kata William, dia mendapatkan kalung itu dari Refchi, orang yang dulu pernah berusaha mengambil grimoire berdaun 4 milik Yuno. Memang benar di seluruh cerita anime Black Clover episode ke-152 ini cuma kejadian itulah yang bisa dibilang canon atau resmi yang berasal dari manganya. Sebab kalau di manganya yang mengembalikan kalung batu sihir milik Yuno itu juga William. Dan di manganya William juga mendapatkan kalung itu dari Refchi. Nah itulah yang dapat saya bahas dari anime Black Clover episode ke-152 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.